Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan bersedia memegang tangan kami. Kami menyadari kalau bukan Tuhan pegang kami, kami tidak mampu hidup. Sebab kami tahu perjalanan hidup ini merupakan perjuangan. Terima kasih Bapak kalau Tuhan berkenan untuk bersama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami telah memuji Engkau. Biarlah hati kami penuh dengan nyanyian syukur kepada Engkau. Engkau kepala yang mengendalikan, mengatur, membawa kami untuk terus berkemenangan. Amin. Bahkan sebentar urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Supaya setiap umat-Mu yang hadir ini mendapat kemurahan dari Tuhan. Amin. Sekali lagi kami usir segala kuasa yang bukan dari Tuhan, yang mencoba mengganggu konsentrasi kami, mau merampas berkat firman-Mu. Amin. Kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus ada kemenangan. Amin. Darah anak domba, itulah kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita sekaliannya. Shalom. Sungguh kita patut bersyukur karena Kristus kepala itulah mempelai pria surga yang sangat-sangat mengasihi kita. Saudara, kita masih terus memperhatikan kitab Nabi Yesaya. Ya, saya menekankan kitab Nabi Yesaya dan ada kaitannya dengan gereja, ya, baik gereja perjanjian lama maupun gereja perjanjian baru. Dan juga berkaitan dengan zaman akhir di mana kitab Yesaya begitu tegas mengingatkan kita soal bagaimana zaman akhir akan tiba, ya. Jadi kitab Yesaya juga memberikan kepada kita yaitu satu pelajaran penting tentang zaman akhir. Apa yang akan dihadapi oleh manusia di seluruh bangsa-bangsa di dunia, terutama dalam menghadapi zaman akhir ini. Oleh sebab itu saudara, kalau gereja Tuhan juga dipersiapkan untuk berhadapan dengan zaman akhir, maka Tuhan juga melalui kitab Nabi Yesaya mempersiapkan kita untuk memiliki jalan keluar. Saya sejak tadi pagi banyak menekankan, ya, jalan keluar yang dipersiapkan Tuhan untuk gereja Tuhan lolos dalam melewati zaman akhir ini adalah melalui firman Tuhan dalam pengajaran, ya. Makanya kitab Yesaya mengingatkan satu hal yang sangat perlu kita perhatikan. Ya, dalam Yesaya pasal 24 perikopnya nubuat tentang akhir zaman. Ya, ini saudara. Nubuat tentang akhir zaman. Jadi zaman akhir ini salah satu kita diingatkan lewat kitab Nabi Yesaya. Apa gerangan yang akan terjadi zaman akhir ini? Coba ayat 1.
Yesaya 24 ayat 1. Ayat 1. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikan permukaannya, dan akan menyerahkan penduduknya. Ya, ini satu peringatan yang sangat luar biasa. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi. Ya, jadi bumi akan ditanduskan, akan dihancurkan, sekaligus penduduknya akan diserahkan. Ya, diserahkan dengan kata lain, ya tercerai-berai saudaraku. Ya, ayat 2. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Ya, Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. iya. Jadi suatu peringatan dalam menghadapi zaman akhir, nasib rakyat, nasib pelayan, nasib hamba, nasib tuan atau bos, ya sama nasibnya. Jadi tidak mau tahu Tuhan. Ya. Kenapa saudaraku? Karena zaman akhir ini semua akan mengalami kesusahan yang sama. Mengalami pergumulan yang sama. Ya. Jadi saudara, masa-masa susah nanti di depan ini, semua kena imbasnya. Tuhan tidak membedakan ini karena ini bos. Ya, kita hindarkan dari bencana. Enggak, saudara. Ya. Semua mempunyai nasib yang sama. Hanya ada satu yang perlu kita perhatikan. Di tengah-tengah nasib yang sama itu, apakah saudara dan saya sudah mempersiapkan diri menjadi gereja Tuhan yang akan terlindungi? Apakah kita mau dipersiapkan menjadi gereja Tuhan yang terlindungi? Oleh sebab itu saudara, Tuhan memberikan pelajaran model gereja yang akan terlindungi. Ya, saya sudah sampaikan Yesaya pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4. Dan sekarang kita sedang berada pada pasal yang kelima. Bagaimana supaya saya dan saudara tergolong gereja yang terlindungi menghadapi kesusahan besar yang akan terjadi ke depan ini. Sebenarnya kerinduan Tuhan semua harus lolos. Kerinduan Tuhan semua harus menang. Maka di pasal 5 Tuhan memberikan gambaran. Gerejanya itu bagaikan ladang anggur. Ladang anggur dalam Yesaya pasal 5 ayat 1. Ayat 2, coba ayat 1 dulu sampai ayat 2 Pak. Nyanyian tentang kebun anggur. Ya, silakan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Ya, terus. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Ya, teruskan Pak. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Terus. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Iya. Jadi Tuhan memberikan gambaran gereja itu bagaikan ladang anggur.
bangsa Israel itu bagaikan kebun anggur yang sangat Tuhan harapkan. Sampai sekarang Tuhan sangat berharap terhadap gerejanya. Supaya gerejanya itu sukses. Dalam soal apa yang Tuhan harapkan gerejanya sukses? Ini sebenarnya terutama sukses melewati masa-masa gelap. Masa-masa suram. Ya. Jadi gereja Tuhan suka nggak suka berhadapan dengan masa-masa suram. Tapi saudara, di tengah masa suram, Tuhan sebenarnya ingin menggiring saudara dan saya untuk sukses. Baik berada dalam keadaan mati maupun hidup. Bahkan kadangkala, saudara, Tuhan menentukan kematian seseorang untuk demi kebaikannya. Contoh Lamek. Lamek itu mati sebelum air bah. Kalau Lamek tidak mati sebelum air bah, dia konyol. Pasti hancur, tenggelam dalam air bah. Tapi Tuhan menentukan umurnya 777 tahun. Demikian juga Metusalah. Metusalah juga harus mati sebelum air bah datang. Kadangkala kita dalam hidup ini, saudaraku, ya, demi kebaikan kita, kadangkala harus Tuhan persingkat umur kita. Kurang apa nenek moyang kita? Zaman yang begitu masih sehat, original masih segala sesuatunya. Tapi Tuhan mengizinkan adanya kematian. Karena apa? Tuhan ingin saudara, baik orang yang mati maupun orang yang hidup, harus menjadi orang-orang yang berhasil melewati masa-masa gelap, masa-masa tantangan yang berat dalam hidup ini. Kadang-kadang orang kan gini bertanya, ya dia baik-baik kok cepat mati. Yang jahat-jahat lama matinya. Kan seringkali pertanyaan orang begitu. Ya, yang baik cepat perginya, ya. Yang jahat lama. Kadang manusia lupa. Tuhan menentukan jalan kita sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dianggap baik oleh Tuhan. Mungkin bagi manusia umur panjang baik. Tapi bagi Tuhan kadangkala. Ya dulu saya pun waktu anak saya dipanggil, saya kurang memahami. Dia masih muda kok pergi. Potensi untuk melayani Tuhan kok pergi. Saudara tahu, ada beberapa buku yang saya baca. Seorang yang terpanggil menjadi misionaris di Afrika. Dia berada di sekolah Alkitab yang cukup baik. Tiba-tiba orang itu meninggal dunia. Orang pada bertanya, sudah sekolah Alkitab, sudah komitmen akan berangkat ke Afrika untuk menjadi utusan misi. Mati.
Lalu, saudara, orang yang menggantikan orang ini juga seorang wanita. Diutus ke Afrika. Tapi sayang sekali, orang yang diutus ke Afrika ini sebagai misi di Afrika masih juga seorang gadis. Mati di Afrika. Mati juga. Tapi perbedaan kematiannya beda. Kalau yang satu kematiannya mendadak. Ya. Yang satu kematiannya karena sakit hati. Karena diperlakukan di tengah-tengah pelayanan. Saudara, begitu menyakitkan. Akhirnya dia sakit hati, kepahitan. Lalu juga mati. Di sini ada pelajaran yang penting. Yang satu Tuhan hindarkan. Melalui kematian. Supaya kematiannya menjadi milik Tuhan. Selama-lamanya. Jadi kita ini gak perlu beranggapan negatif. Kadangkala juga bukan hanya kematian, kesusahan, kesukaran, seizin Tuhan. Karena Tuhan ingin melakukan yang terbaik dalam hidup kita pribadi. Lepas pribadi. Oleh sebab itu, kalau kita belajar Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 2. Pelajaran apa yang perlu kita ambil dari sini? Saya mengutip di sini pelajaran yang sangat penting kita pelajari di sini. Adalah bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan seseorang. Bagaikan campur tangan terhadap kebun anggur. Bagaimana perhatian Tuhan, campur tangan Tuhan terhadap kebun anggur. Ladang anggur. Yang pertama perhatiannya dia cangkol tanahnya. Itu di ayat 2 dikatakan ia mencangkulnya. Jadi kalau hati saudara dibuat jadi lembut, itu karena campur tangan Tuhan. Amin. Hati kita dibuat terbuka untuk firman Tuhan. Itu tandanya karena adanya campur tangan Tuhan. Yang kedua, membuang batu-batunya. Membuang hati yang keras. Saudara, nggak gampang lo membuang batu. Kalau ada hati orang bisa menjadi lembut karena campur tangan Tuhan. Bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, tapi hatinya kerasnya bukan main. Saking kerasnya Tuhan buang mereka. Kadangkala batu itu tidak kelihatan di permukaan. Tapi pada saat kapan batu itu kita tahu ada di dalam? Saat dicangkol. Ketika mata bajak masuk, ping. Ketika cangkol masuk, ping. Ada batu. Kadangkala kekerasan hati manusia nggak kelihatan di permukaan. Tapi ketika campur tangan Tuhan turut bekerja, kelihatan ada sesuatu yang keras yang perlu dibuang dari hati manusia. Jadi kalau kita belajar Yesaya pasal yang kelima ini, intinya bagaimana campur tangan Tuhan.
mencangkol, membuang batunya. Waduh, kadangkala membuang batu ini nggak gampang. Nggak gampang loh. Dan kadangkala tidak bisa kita buang sendiri. Ya. Kadangkala Tuhan memakai orang lain untuk membuang batu yang keras dari dalam hati kita. Kadangkala dipakai orang lain untuk merendahkan kita. Biar kekerasan hati yang terselubung dalam hati kita ini bisa diambil. Ada banyak. Kalau Anda mau jadi baik, mau jadi sempurna, Anda nggak bisa sempurna sendiri. Kadangkala untuk membuat kita jadi sempurna, dipakai orang lain menjahati saudara. Menyakiti saudara. Supaya saudara bisa sempurna. Supaya saudara bisa rendah hati. Supaya kita bisa menjadi orang yang lemah lembut. Ya. Kadangkala begitu. Orang lain dipakai. Misalkan suami, untuk menyempurnakan suami. Kadang-kadang dipakai istri yang kurang rohani. Atau untuk menyempurnakan istri, kadang-kadang dipakai suami yang kurang rohani. Kadang-kala untuk menyempurnakan orang tua, dipakai anak-anak yang kurang rohani. Ya kalau kami gembala, kebanyakan untuk menyempurnakan kami dipakai jemaat yang gak rohani. Apakah kami mampu menerima orang-orang yang tidak rohani? Yesus adalah teladan kita. Teladan yang sempurna. Jangan kira saudara akan sempurna kalau ada di tengah-tengah orang baik terus. Belum tentu. Ya. Kadang skala saudara harus menjadi sempurna. Ditempatkan di tengah-tengah orang yang kurang baik. Contoh Nuh. Untuk menyempurnakan Nuh. Supaya Nuh dengar-dengaran dan taat kepada firman Tuhan. Dan sukses membangun bahtera. Anda tahu lingkungan Nuh siapa? Orang-orang yang gak mau tahu. Orang-orang yang hatinya tertutup terhadap firman Tuhan. Orang-orang yang matanya buta secara rohani. Punya mata tapi tidak melihat. Selama sekian lama, lebih kurang 120 tahun, Nuh membangun bahtera. Itu disaksikan sebenarnya banyak orang. Dan dia membangun bahtera bukan di tempat yang tersembunyi. Di atas gunung, saudara. Jadi orang pada tahu, Nuh bangun bahtera. Tapi apa respon orang di sekitarnya? Mendukungkah? Ingin tahukah? Tapi sampai suratan Petrus mengingatkan kita. Justru ngejek. Salah satu persoalan akhir zaman juga akan datang pengejek-pengejek. Kalau Anda mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan, diejek saudara sekarang. Kalau Anda menjadi orang rohani, orang yang taat, orang yang dengar-dengaran, orang yang tergembala, dianggap sebuah kebodohan. Hidup dalam firman pengajaran ini dianggap bodoh kita ini. Karena dalam terang pengajaran firman Tuhan, ada banyak hidup kita yang harus diluruskan.
Tapi justru ini dunia nggak suka, saudara. Orang nggak suka dengan firman yang membuat hidup kita menjadi lurus. Kalau bisa bengkok terus. Apalagi kalau kita bengkok banyak untung. Lurus, banyak pengorbanan. Lurus, banyak tantangan. Orang nggak akan memilih lurus, saudara. Akan memilih bengkok demi untuk mendapatkan keuntungan. Jadi bentuk perhatian Tuhan mencangkul, membuang batu. Bahkan selanjutnya saudaraku, menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Jadi Tuhan mau ladang anggur itu benih unggul di dalamnya. Benih unggul. Tadi pagi saya katakan supaya keluar bibit-bibit unggul. Alkitab memberikan gambaran. Dalam Yesaya pasal 54 ayat 1. Supaya muncul sesuatu yang mengagumkan. Apa katanya di sana? Ayat 1. Ya. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Oh, ngeri ya. Kok disuruh bersorak-sorak yang mandul karena nggak pernah melahirkan. Terus. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Ya. Teruskan. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Iya. Sebenarnya kalau berbicara kemandulan, ini berbicara sebuah kebenaran rohani bagi hidup kita. Apa kebenaran rohaninya? Saudara tahu? Yang perlu kita pahami. Bahwa ketidakmampuan kita membuat kita bergantung kepada Tuhan. Dan kita lihat hasil ketergantungan kepada Tuhan, muncul bibit unggul. Coba lihat orang-orang yang mandul dalam Alkitab. Salah satu contoh terpopuler Sarah. Sarah itu mandul sampai tua loh. Tapi lihat, oleh karena Tuhan, dia melahirkan Ishak. Ishak bukan orang sembarangan. Ishak orang yang unggul karena Tuhan. Anak janji. Contoh pertama. Contoh kedua, Ribka. Ribka ini istrinya Ishak, saudara. Juga mandul. Melahirkan dua orang anak yang bernama Esau dan Yakub. Sebenarnya kedua orang ini orang yang unggul, saudara. Selanjutnya Rahel. Ini istri Yakub. Melahirkan Yusuf. Kita tahu cerita siapa Yusuf, saudaraku. Orang yang berhasil mengatasi kelaparan yang melanda seluruh dunia. Itu dilahirkan oleh perempuan mandul. Siapa lagi? Ibunya Simson, istrinya Manoah. Melahirkan Simson. Oh, Simson juga orang yang unggul. Yang dikuasai Roh Kudus.
Siapa lagi? Hana melahirkan Samuel. Siapa lagi? Elizabeth melahirkan Yohanes Pembaptis. Jadi kehidupan yang tidak mampu mereproduksi sesuatu, satu buah yang mantap dan baik, tetapi ketika Tuhan menjadi tempat bergantung, tempat orang bersandar, apa hasilnya? Ada sesuatu yang dilahirkan dari Tuhan. Itulah keunggulan. Jadi saudara, kalau saudara mau dapat sesuatu yang paling unggul dari Tuhan, Anda harus tak berdaya. Haleluya. Anda harus merasa gagal. Anda harus merasa tidak mampu dalam hidup ini. Baru Tuhan nampakkan ada suatu kehebatan yang luar biasa. Selama kita merasa diri mampu, itu yang membuat kita enggak mendapat sesuatu dari Tuhan. Tapi merasa enggak mampu. Wah, justru disitulah Tuhan mau campur tangan. Makanya lagu kita hari Jumat ya. Saya ingat itu, saya renungkan lagu itu. Di batas akhir kekuatanku, Kau datang menjamah hidupku. Terhapus sudah air mataku. Betapa besar kasih-Mu. Kasih mempelajariku. Semua terasa suram. Sepertinya tidak ada lagi yang bisa kita kerjakan. Bagaikan seorang perempuan mandul. Tapi bersukacitalah, hai si mandul, yang tidak pernah melahirkan, katanya, mempunyai lebih banyak anak. Yang ditinggalkan suami, nggak masuk di akal kok ditinggalkan suami anaknya jadi banyak. Artinya sesuatu kita dapatkan bukan karena kekuatan kita. Yang kita dapatkan betul-betul karena anugerah Tuhan. Jadi sebenarnya kalau Tuhan memberikan gambaran di dalam Yesaya 5 tadi, setelah tanahnya dicangkul, batu-batunya dibuang, ditanam dengan benih anggur pilihan, unggul. Saya rindu jemaat mengalami keunggulan dari Tuhan. Itu nanti perbedaan kita dengan yang lain. Haleluya. Saya rindu jemaat di sini, jemaat yang unggul karena bersandar sama Tuhan. Jadi keunggulan kita bukan karena kemampuan finansial, bukan. Bukan karena uang dan harta kita yang banyak, bukan. Tapi ketika kita menggantungkan hidup kepada Tuhan, Tuhan kasih sesuatu yang unggul. Kalau unggul itu percepatannya dari Tuhan. Coba lihat bibit unggul. Kalau yang lain 6 bulan, dia bisa 3 bulan. Jadi sesuatu yang unggul itu Tuhan yang memberikan percepatan. Tidak alami, saudara, kalau unggul itu. Sesuatu hasil dari
penyerbukan benih yang sudah diolah, sudah diperlakukan beda. Saya punya teman, salah satu kepala dinas pertanian, ya, yang berkaitan dengan benih, balai benih induk murni. Itu bibit padi, saudara. Saya telepon dia, saudara, tolong dulu bantu saya. Saya mau buat menanam padi. Ya, saya mau cari bibit padi yang terunggul untuk zaman sekarang. Dia ketawa. John katanya, kamu lupa. Ya, kok ketawa, saya bilang. Sesuatu yang unggul itu hasil dari perlakuan kita. Bagaimana kita memperlakukan sebuah tanaman itu. Dan nanti kita ambil satu benih, hasil penyerbukan dan lain-lain. Inilah nanti yang disebut bibit unggul. Sehebat apapun keunggulan benih, kalau perlakuan kita terhadapnya salah, itu tidak akan unggul. Makanya di tengah-tengah jemaat pun, kenapa Tuhan memberikan gambar bahwa yang ditempatkan di kebun anggurnya Tuhan itu adalah pokok anggur pilihan. Di sini jelas dikatakan, saudaraku, menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Tapi tidak cukup. Tanahnya telah dicangkol, batunya telah dibuang, dan pokok anggur pilihan telah ditanam. Gak cukup sampai itu. Masih perlu perlakuan yang lebih baik. Apa itu perlakuan yang lebih baik? Terus Pak, ayat 2 sekali lagi. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya. Iya, menara jaga itu adalah posko. Untuk menjaga, untuk memperlakukan ladang anggur itu supaya lebih baik. Ada menara jaga. Ada penjagaan, ada perlakuan. Makanya saudaraku, gak cukup kita hanya percaya. Gak cukup kita hanya bertobat. Gak cukup hanya kita menerima firman Tuhan. Kita masih membutuhkan perlakuan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau sekarang disebut penggembalaan. Penggembalaan adalah tempat di mana saudara dan saya mendapatkan perlakuan-perlakuan Tuhan yang berkaitan dengan pemeliharaan. Itulah menara jaga. Supaya apa, saudaraku? Ya. Supaya siap menghasilkan buah. Dan selanjutnya, terus Pak. Dan menggali lubang tempat memeras anggur. Iya. Jadi setelah dibuat menara jaga, masih ada lagi tugas. Bagaimana cara Tuhan memperlakukan hidup kita. Membuat hidup kita untuk sukses. Dibuatnya lagi, yaitu tempat di mana pemerasan buah anggur. Ada lagi tempat pemerasan, saudara. Sudah berbuah pun masih perlu diperas. Kenapa perlu pemerasan? Supaya terpisah antara ampas
dengan intinya. Supaya ditemukan anggur yang manis, harus lewat pemerasan. Ya. Dulu ada lagu kita, Kidung Mempelai kan, yang berkaitan dengan anggur yang manis karena diperas. Itu apa judul lagunya itu? Itu dalam Kidung Mempelai itu. Ya. Karena diperas. Jadi Tuhan menyediakan tempat pemerasan. Nah ini yang gak enak saudaraku. Mana ada yang suka diperas? Ya. Dipicit saudara. Ini berbicara penderitaan. Berbicara pikul salib. Ya. Tempat di mana supaya kita bisa menghasilkan anggur yang manis. Kalau kita lihat bentuk perhatian Tuhan di sini. Ya. Ini sudah luar biasa saudara. Campur tangan Tuhan dari mulai mengolah tanah sampai menanam, sampai menjaga, sampai mempersiapkan tempat pemerasan. Saya rasa ini udah luar biasa. Seharusnya sukses saudara. Tapi saya melihat dalam ayat ini mengecewakan. Di sini disebut saudara, ya. Setelah semua dilakukannya, dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Seharusnya sukses, tapi gagal. Mungkin saudara bertanya, kenapa bangsa Israel gagal? Padahal sudah begitu diperhatikan Tuhan. Sudah begitu mantap campur tangan Tuhan dalam kehidupan Israel. Sebenarnya jawabannya ringkas saja. Karena bangsa Israel tidak mau tetap setia berjalan di dalam terang Tuhan. Bangsa Israel terlalu mudah untuk menyimpang dari kehendak Tuhan. Situasi-situasi yang sulit membuat mereka menyangkal Tuhan. Maka kalau saudara lihat dalam kitab Yesaya pasal 5 ini, sudah Tuhan perlakukan mereka dengan begitu banyak kemurahan. Tapi mereka tetap tidak bisa menghasilkan anggur yang baik. Akhirnya apa? Ada 6 celaka. 6 hal yang berkaitan dengan celaka. Sebagai bentuk hukuman terhadap mereka. Kenapa saudaraku? Dalam Yesaya pasal 5 ayat 8 sampai 10. Ayat 8 sampai 10. Kenapa mereka tercampak ke dalam kecelakaan? Padahal Tuhan harapkan sukses. Ayat 8 dulu. Ayat 8. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah. Ini karena bangsa Israel tidak mau bertobat dari keserakahan. Tetap mempertahankan hati yang serakah. Menyerobot rumah demi rumah. Terus
dan mencekau ladang demi ladang, Egois terus. sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain. Ya. Keserakahan ini praktek hidup tidak mengasihi Tuhan dan orang lain. Padahal Tuhan tadi harapkan mereka sukses. Sekarang justru diancam oleh celaka yang berkaitan dengan keserakahan. Terus Pak. Dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Iya, egois. Maunya sendiri aja. Maunya nggak ada orang lain. Nah, inilah egoisnya. Coba saudara hanya saudara sendiri tinggal di dunia ini, Tanjung Uban ini. Kira-kira hidup saudara. Memang semua tanah ini dalam kekuasaan orang tinggal sendiri. Tapi untuk apa itu? Nggak ada kawanmu berbicara. Ya. Nggak ada teman bergaul. Sendiri aja lah. Makan sendiri, tidur sendiri, pokoknya serba sendiri. Senang nggak gitu kira-kira? Seluruh Tanjung Uban, seluruh Bintan diserahkan kepada saudara. Tapi cuma saudara sendiri yang hidup di sini. Ibadah pun, andai kata pun ibadah sendiri. Nggak ada pengkhotbah, saudara sendiri yang khotbah untuk dirimu sendiri. Nggak ada penyanyi, saudara sendiri yang menyanyi. Memang orang seperti ini bisa memiliki banyak hal. Orang terkaya satu-satunya, nggak ada saingan. Makanya saudara jangan kira kalau nggak ada saingan bisnis baik, nggak baik gitu. Justru karena ada saingan bisnis, saudara dipacu untuk lebih kreatif. Amin. Makanya saya ingatkan jemaat, kalau ada persaingan-persaingan di pasar, bilang sama Tuhan, Tuhan persaingan ini membuat aku mengandalkan Engkau. Haleluya. Gak usah lihat jualan orang lagi laris, laris sekali itu. Sini nggak ada, saudara. Daripada hidup sendiri. Nggak ada yang kita lihat orang lain. Ini celaka ini, saudaraku. Ya. Ada orang bilang, aku biarlah hidup sendiri daripada nggak tahan begini. Jangan. Misalkan suami nggak bertobat. Biar cepat mati kau. Oh jangan didoakan cepat mati. Masih perlu dia temanmu. Paling nggak mengganggu engkau. Haleluya. Jangan bilang jujur cepat mati ini. Tuhan nggak bikin konsep begitu dalam hidup kita. Begitu juga istri. Jangan didoakan istri cepat mati. Tuhan tidak mau kita egois hidup sendiri. Kalau sempat terjebak ke sini, ini celaka. Celaka yang pertama, kalau hidup sendiri, kalau egois. Sebenarnya kadangkala ada masalah terjadi dalam nikah kita, terjadi dalam ekonomi kita. Sebenarnya Tuhan sedang menyadarkan kita, kamu tidak bisa hidup sendiri. Kita harus berdampingan dengan orang banyak. Ini loh. Memang Tuhan harapkan semua sukses. Tapi untuk menguji kita ego atau tidak, kadangkala Tuhan izinkan ada sesuatu terjadi. Haleluya. Haleluya. Kalau ngerti kayak gini, aman saudaraku. Anda bisa berlutut dan bersyukur, terima kasih Tuhan. Untung punya suami model begini. Memang dia belum bertobat sepenuhnya. Tapi aku tidak bisa hidup tanpa dia. Baru aman saudaraku. Kalau udah bersyukur saudara gitu, aman itu. Cepat lagi, bentar lagi bertobat itu. Haleluya. Begitu juga bapak-bapak. Jangan langsung putus asa. Nah lah, habislah ambillah nyawaku Tuhan.
Udah nggak kuat lagi ku hidup di dunia. Ya, baik orang tua menghadapi anak-anak saudara yang mungkin belum sejalan. Ya, masih kadangkala berseberangan dengan konsep kita. Ya, terimalah. Ya. Dan itu seizin Tuhan untuk membuat kita tidak ego. Ya. Untuk membuat kita bisa menerima ya, situasi-situasi yang tidak enak dalam hidup ini. Dalam hal apapun. Itu celaka. Yang pertama. Ya. Terus Pak. Di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam. Terus. Sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi. Terus. Rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya. Waduh, apalagi gunanya walau besar kalau nggak ada lagi penghuninya. Teruskan Pak. Sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak. Iya, terus. Akan menghasilkan hanya 1 bat anggur. Aduh, kasihan. Kegagalan yang kelihatan. Teruskan. Dan 1 homer benih akan menghasilkan hanya 1 epa gandum. Waduh. Gak sesuai saudaraku. 1 gomer hanya 1 epa. 1 liter artinya. Seharusnya saudaraku ini sudah menghasilkan bergoni-goni. Tapi hasilnya sangat tidak memuaskan. Ini celaka loh. Oleh sebab itu saudaraku, kalau kita sudah diperlakukan Tuhan tadi seperti kebun anggur, sudah dibuang batunya, sudah dicangkol, sudah ditanam anggur pilihan, sudah dibuat menara jaga, sudah dibuat tempat pemerasan anggur, seharusnya sukses, tapi ini gagal total. Karena umat Tuhan tidak komitmen untuk setia kepada Tuhan. Saudara, dari sini kita belajar betapa Tuhan tidak menginginkan kita egois. Maka sampai dikutip sama Yesus dalam Injil Lukas 12 ayat 16 sebenarnya sampai ayat 21. Coba perhatikan, ini dikutip oleh Yesus. Ayat 16. Ya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya. Ya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ya. Teruskan. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Iya, terus. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpannya di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Iya, terus. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun Ya. untuk bertahun-tahun lamanya. Terus. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Iya, terus. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Orang bodoh, orang yang serakah itu orang bodoh. Teruskan. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Iya, terus. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Iya. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Iya. Jadi pikiran orang serakah itu hanya merombak lumbung. Itu yang ada. Kerjanya hanya merenovasi lumbung-lumbungnya. Padahal dia tidak sadar. Hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Maka orang-orang yang ego seperti ini
Ini celaka utama yang paling pertama disebut dalam Yesaya pasal 5. Celakalah. Celakalah. Oleh sebab itu nanti kalau saudara belajar dari Yesaya pasal 5 ini seterusnya, ada 6 celaka. Ya, 6 celaka akan dihadapi oleh umat Tuhan yang tidak mau terus berjalan di dalam terang Tuhan. Satu musibah yang mengerikan, saudara. Ya. Dan selanjutnya celaka yang lain menyusul. Ya. Menyusul terus. Dan terutama celaka berikutnya itu adalah karena yang jahat dianggap baik. Jadi saudara jangan setuju dengan yang namanya jahat. Ayat yang ke-20 dulu. Yesaya 5 ayat 20. Ayat 20. Ya. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik. Iya, terus. Dan kebaikan itu jahat. Iya. Jadi orang yang mengatakan kejahatan itu baik. Kebaikan itu jahat. Itu ciri khas orang yang tidak mau berjalan dalam terang Tuhan. Terus Pak. Yang mengubah kegelapan menjadi terang. Iya terus. Dan terang menjadi kegelapan. Terus. Yang mengubah pahit menjadi manis. Terus. Dan manis menjadi pahit. Iya. Jangan ubah. Terang ya terang. Gelap ya gelap. Jahat ya jahat. Baik ya baik. Makanya kalau baik bilang baik. Kalau jahat bilang jahat. Itu tandanya kita tidak kompromi. Ya. Seringkali kan di dunia ini gitu. Apalagi kalau orang udah mati. Jadi salah satu penuntun buku panduan untuk pendeta-pendeta di gereja Betel Indonesia, salah satu kan pelajarannya itu. Jangan terlalu memuji-muji orang yang sudah mati. Seringkali kan manusia itu karakternya, budaya gitu. Kalau udah mati semua jadi baik. Tukang tempeleng istri pun kalau udah mati, nah burju dong. Yang baiknya ini. Terlalu memuji-muji. Ya. Kalaupun kita memuji, harus ada kaitannya dengan tidak melupakan sejarah. Ya. Ini salah satu, saudara. Kita kurang jujur kalau begitu. Ya, tapi kalau kita bilang juga, yang jahatnya Bapak ini, bubar nanti orangnya datang. Ya, jadi netral-netral aja, saudara. Ya. Tapi yang jelas kita diberikan pelajaran. Jangan mengubah. Gelap kita katakan terang. Terang kita katakan gelap. Jahat kita katakan baik. Baik kita katakan jahat. Itu artinya jangan mengubah. Jangan kompromi. Supaya kita tidak masuk dalam celaka. Saya tidak sempat terangkan sore hari ini ada 6 celaka yang sangat berbahaya. Kalau saya dan saudara tidak berjalan di dalam terang Tuhan. Makanya Tuhan harapkan kita seperti kebun anggur. Harus menghasilkan buah anggur yang manis. Tapi bagaimana caranya? Supaya hidup kita sukses menurut firman Tuhan. Makanya kita belajar Yesaya 54.
dalam pelajaran Yesaya 54 yang pertama, kita harus mau dijadikan Tuhan mempelai perempuannya. Kita harus mau dijadikan Tuhan mempelai perempuannya. Kalau saudara mau melihat kesuksesan daripada Tuhan. Coba kita lihat dulu Yesaya 54. Ayatnya yang ke-5 langsung. Ayat 5, sebab yang menjadi suamimu, ialah dia yang menjadikan engkau. Iya, terus. Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu, ialah yang Maha Kudus Allah Israel, ia disebut Allah seluruh bumi. Iya. Kunci pertama, tempatkan Tuhan itu sebagai mempelai pria. Dan saudara bersedia menjadi mempelai perempuannya. Yang kedua, berikan kesempatan Tuhan mengubah saudara menjadi murid Tuhan yang baik. Itu ayat yang ke-13. Ayat 13. Ayat 13. Ya. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Terus. Dan besarlah kesejahteraan mereka. Iya. Jadi yang kedua, semua anakmu menjadi murid Tuhan. Kalau disebut murid berarti orang yang mau menerima pengajaran. Tuhan jamin besarlah kesejahteraan mereka. Kalau mau sukses jadi murid Tuhan. Ya. Kalau saudara bersedia jadi murid Tuhan, pasti sukses. Pertama jadi mempelai Tuhan. Yang kedua jadi murid Tuhan. Yang ketiga, ayat 14. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Iya, berdiri atas kebenaran. Jadi kalau mau sukses, berdiri, punya pendirian terhadap firman Tuhan dalam pengajarannya. Terus Pak. Engkau akan jauh dari pemerasan. Iya, terus. Sebab engkau tidak usah lagi takut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan. Sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Iya. Jadi kalau kita punya pendirian terhadap kebenaran, kita tidak takut. Tidak akan terkejut. Bahkan selanjutnya kita akan dibela oleh Tuhan. Sangat luar biasa. Ya. Coba lihat pembelaan Tuhan terus. 15. Ya. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Iya. Akan rebah melawan orang-orang yang sudah pertama jadi mempelai. Yang kedua, jadi murid Tuhan. Yang ketiga, orang yang tetap berdiri atas kebenaran. Ini mendapat pembelaan Tuhan. Kenapa? Ayat 16. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi, Iya, terus. yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Iya, jadi kalau ada orang pintar pun bikin senjata nuklir dan lain-lain, itu seizin Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, nggak bisa dia bikin bom, nggak bisa. Ya. Tapi lihat, sehebat-hebatnya manusia menciptakan senjata. Terus, Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Tuhan juga mampu. Itu seperti perang kan, kayak di Israel itu. Dulu saya masih ingat waktu saya pergi ke Israel, lagi terjadi peperangan. Ya, kalau tidak salah saya ada senjata dari Rusia, kalau tidak salah gitu. Ya, rudal Scud ya mungkin dulu. Katanya. Lalu Israel buat rudal Patriot. Jadi belum jatuh rudal itu sudah hancur di udara. Ya. Tapi hebatnya ada satu kota mereka yang bersaksi ya. Satu kota itu, lupa saya nama kota itu di Israel. Ya.
Jadi rudal itu jatuh pas dekat mall. Tahu Anda mall, tempat keramaian orang? Tapi bisa dikendalikan, saudaraku. Tidak meledak. Ya, tidak meledak, saudaraku. Seperti dicabut sumbunya. Gitu. Ya. Jadi kalau di sini disebut, tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Atau senjata apapun yang dibuat manusia. Itu atas seizin Tuhan. Dan sekaligus juga Tuhan bikin penangkalnya. Ya, ada penangkalnya untuk mengatasi. Ya. Kenapa, saudara? Kalau orang sudah jadi mempelai Tuhan, kalau orang sudah mau jadi murid Tuhan, kalau orang mau punya berdiri atas kebenaran, ingat apapun yang mengancam hidup saudara, Tuhan sediakan penangkalnya. Amin. Tuhan siapkan penjaga untuk saudara. Terus Pak, ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Iya, terus. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Terus. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Terus. Dan kebenaran yang mereka terima daripadaku, demikianlah firman pembelaan Tuhan, hak saudara semua. Asal 3 poin ini ada pada kita. Jadikan hidup saudara, tempatkan Tuhan sebagai mempelai pria. Yang kedua, jadilah murid Tuhan yang selalu menerima pengajaran. Yang ketiga sekali lagi, tetaplah berdiri atas kebenaran. Ada pembelaan Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya sore hari ini. Dan kiranya Tuhan ya menyatakan kemurahannya untuk kita sekaliannya. Kita tutup Alkitab kita. Haleluya. Oh haleluya. Pujian tadi Nes, apa lagunya? Di balai. Dialah Allah. Dialah yang maha tinggi. Dialah yang maha suci. Dialah Yesus. Luar biasa. Kita mau mengakui dia sore hari ini. Dialah yang maha tinggi. Dialah yang maha suci. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini sambil kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai.
Mari kita akui, saudaraku. Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki mari kita katakan, Allah seperti kita bangga punya Tuhan. kami bahagia menjadi milikmu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Sekali lagi kami bangga dari hati yang terdalam. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Haleluya. Kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga memiliki Engkau. Kami bahagia Bapa. Kami menyembah-Mu. Siapakah diri kami kalau Tuhan mau menjadi Tuhan dalam hidup kami? Siapakah diri kami kalau Engkau mau jadi kepala dalam hidup kami, jadi mempelai pria surga dalam hidup kami? Oh, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami memuji Engkau.
tinggikan, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Terima kasih Bapa. Kaulah yang maha tinggi, Kaulah maha mulia. Kami bangga punya Engkau. Kami bangga karena Kristus kepala adalah sebagai mempelai pria dalam hidup kami. Jadikan kami murid Tuhan. Jadikan kami orang yang tetap berdiri tegak dalam kebenaran. Haleluya. Sehingga supaya hidup kami bagaikan kebun anggur yang menghasilkan buah yang manis. Tuhan, perhatian-Mu luar biasa. Engkau rela membuat hati kami menjadi hati yang lembut. Engkau mengubah hati kami dari hati yang keras. Engkau memberikan benih-benih firman-Mu. Engkau buat penjagaan yang baik untuk hidup kami. Sampai hidup kami ini berhasil. Tuhan, kami berdoa, kasihanilah kami. Kasihani hidup kami. Selagi masih ada waktu. Ampuni kami, sucikan kami. Lepaskan kami dari hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Buat hidup kami lebih setia lagi. Berkomitmen dalam ibadah dan pelayanan. Amin. Berkati jemaat-Mu Tuhan semua tanpa terkecuali. Hamba tetap berdoa. Berkati nikah rumah tangga kami. Berkati juga usaha pekerjaan. Supaya tidak terhalang kami memuliakan Tuhan. Buka jalan. Keperluan jemaat, keperluan anak-anak mereka, keluarga mereka. Bahkan juga keperluan pelayanan. Baik di tempat ini kami berdoa. Tetap Tuhan buka jalan. Supaya kami dapat melayani dengan sejahtera. Karena Tuhan baik. Sekali lagi kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sakit, bahkan yang terbaring di rumah, atau yang terganggu ibadah. Hamba berdoa bersama jemaat dari tempat ini. Ulurkan tangan-Mu. Ada kesembuhan, ada mujizat, ada pertolongan dinyatakan. Kami berdoa juga untuk persembahan jemaat. Berkati dan balaskan berlipat-lipat kali-kali. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, untuk pemimpin di negeri kami, dari mulai presiden kami, gubernur, bupati, sampai ke desa. Tuhanlah yang membela. Amin. Sekali lagi, biarlah umat-Mu pulang dengan sehat, dengan damai, dengan sukacita, dengan membawa berkat yang besar. Saudara-saudara, arahkan hatimu ke surga. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa Surgawi, penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus, ada menyertai memberkati saya dan saudara, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita keluarga
keluarga Allah. Selamat hari Minggu, salam sehat, salam sejahtera. Sampai jumpa pada kebaktian kita yang akan datang. Tuhan memberkati.